Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, pada hari ini kita lanjutkan materi kita pertemuan ke-10 mengenai pencahayaan. Ya, jadi materi pencahayaan ini akan ada 2 pertemuan, berbeda sedikit dengan semester sebelumnya. Ya, jadi untuk pertemuan minggu depan kelompok yang membahas tentang fluida, jadi ditunda dulu untuk minggu depannya lagi gitu ya. Jadi hari ini kita bahas tentang pencahayaan alami, kemudian minggu depan kita bahas mengenai pencahayaan buatan. Konsep pencahayaan alami tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Saya tinggal mengulas beberapa poin yang belum dibahas ya. Jadi saya share screen dulu, kemudian saya off kamera ya seperti biasa karena khawatir tidak stabil. Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Mengenai materi pencahayaan alami, maka tidak terlepas dari sumber cahaya yang ada di bumi, yaitu matahari. Ya, diameter inti matahari kurang lebih 500.000 km dengan suhu sekitar 15 juta derajat Celcius. Inilah sumber cahaya yang telah diberikan oleh Allah supaya manusia yang ada di bumi ini, bahkan bukan hanya manusia ya, seluruh makhluk, hewan, tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang di bumi ini. Kemudian matahari juga memiliki sekitar 30% radiasi yang sampai ke bumi dan dipantulkan lagi ke angkasa luar. Ini menurut penelitiannya Welles dan Hobbs tahun 77. Dan jarak rata-rata matahari dari bumi sekitar 149,6 juta kilometer. Ya, dengan jarak yang telah diatur oleh Allah tersebut sehingga kita tidak merasa kepanasan, tidak merasa terlalu kepanasan, tidak merasa terlalu kedinginan, sehingga apa yang kita dapatkan baik di negara-negara yang beriklim tropis atau negara-negara yang memiliki 4 musim ya, artinya sudah sesuai dengan kondisi tubuh manusia. Dan panjang hari tergantung lokasi garis lintang dan sudut datang sinar matahari. Mungkin ini pernah disampaikan pada saat sekolah dulu ya, pelajaran geografi mungkin. Ya, bahwa bumi kita berotasi tidak genap 24 jam, tapi ada selisih 4 menit, yaitu 23 jam 56 menit. Kemudian matahari terbit dari arah timur, ya, kemudian tenggelam di arah barat, dan panjang hari ditentukan oleh garis lintang dan sudut datang sinar matahari. Dan di daerah kutub mengalami siang dan malam selama kurang lebih 6 bulan. Nah, ini pengantar untuk pencahayaan alami ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 8 bahwa sinar adalah berkas cahaya yang mengarah ke satu tujuan. Ya, sinar adalah berkas cahaya, sehingga kalau kita bedakan antara sinar dan cahaya, maka sinar itu adalah bagian dari cahaya ya, karena dia berkas cahaya. Sedangkan cahaya adalah arus gelombang pendek sempit dari radiasi elektromagnetik yang panjangnya kurang lebih 360 sampai 770 nanometer. Dan inilah yang masih bisa dilihat oleh mata manusia. Cahaya semua gelombang akan terlihat sebagai warna putih, ya. Perbedaan panjang gelombang yang akan menentukan jenis warnanya. Ya, jadi ada keterbatasan penglihatan atau visual manusia, bahwa batasnya ya kurang lebih 360 sampai 770 nanometer saja. Setelah itu panjang gelombang yang kurang dari itu atau yang lebih dari itu tidak terlihat oleh manusia. Visible light atau cahaya tampak adalah cahaya yang terlihat. Ini yang saya sampaikan tadi, mulai dari warna ungu sampai warna merah. Ya, ini yang masih bisa kita lihat, sedangkan yang sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah, gelombang radio,
ya, tidak bisa kita lihat dengan mata langsung gitu ya. Artinya cahayanya tidak tampak. Nah, pencahayaan alami ya atau daylighting adalah pemanfaatan cahaya yang bersumber dari alam untuk penerangan, yaitu dengan memanfaatkan matahari. Tentunya banyak sekali keuntungan dengan adanya sinar atau cahaya matahari ya. Pertama, misalkan disebutkan bahwa variasi cahaya matahari memiliki variasi dan intensitas. Ya, khususnya di tempat kita di Indonesia ini kan waktu siang sama dengan waktu malam ya, sama-sama 12 jam. Sedangkan di belahan bumi lain yang mereka memiliki variasi. Nah, kalau kita relatif seimbang antara siang dan malam, mungkin hanya intensitasnya saja. Ya, ada di Indonesia Timur mungkin intensitasnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia Barat mungkin ya, tergantung dengan musim. Kemudian tentu cahaya matahari itu terdistribusi dan terang ya, terdistribusi secara merata dan kita mendapatkan terangnya cahaya. Yang ketiga, efek dari lokasi, pemantulan cahaya dan jarak antar bangunan. Ya, dengan adanya daylighting atau cahaya matahari tadi, ada efek yang ditimbulkan ya, ada efek pantul cahaya dan jarak antar bangunan sehingga nanti bisa kita manfaatkan untuk mengurangi pencahayaan buatan. Nah, kemudian letak geografis dan kegunaan bangunan gedung. Jadi cahaya matahari tergantung dari letak geografis dan tergantung dari kegunaan bangunan gedung. Dia bisa kita desain sebuah bangunan yang memanfaatkan daylighting. Namun beberapa poin yang mungkin bisa kita katakan kelemahan, tapi sebenarnya ya bukan itu kelemahan manusia yang nggak bisa memanfaatkan cahaya matahari. Adapun matahari ya tidak ada kelemahan selama ini ya, kekurangan manusianya saat ini saja. Yang pertama, intensitas cahaya tidak tetap. Memang cahaya matahari intensitasnya tidak tetap. Kalau tetap terus ya siang terus, ya repot juga kalau kita siang terus. Ya sehingga manusia mungkin kita selama ini belum bisa menyimpan energi cahaya matahari supaya di dalam bangunan bisa kita terima secara tetap ya. Kemudian menghasilkan panas. Ketika cahaya matahari itu masuk ya bukan hanya terang yang kita dapat, tapi ada thermal atau panas. Ya mungkin nanti bisa disiasati dengan pengaturan thermal ya pada satu bangunan. Kemudian menimbulkan efek silau atau glare. Ya silau. Ya terlalu silau seperti di gambar ini kan ini gambar silau ya. Kenyamanan visualnya terganggu. Nah, ini beberapa keuntungan dan kelemahan dari cahaya dan sinar matahari. Tentunya ada banyak lagi, misalkan kelebihan yang lain. Ya, jadi berkaitan dengan pencahayaan alami ini kita lebih banyak teoritis, meskipun nanti ada perhitungannya. Kelebihan yang lain misalnya tentu sifatnya alami, ya karena sifatnya alami selalu tersedia ya sampai kiamat nanti lah ya. Kecuali ada satu kota di daerah kutub ya, mereka selama 2 bulan ini akan mengalami malam terus, jadi cahaya mataharinya hanya seperti saat matahari terbenam, seperti itu saja, nggak mengalami terik gitu. Kemudian yang ketiga, dia berlimpah ya, selalu tersedia, kemudian berlimpah apalagi di negara tropis. Dan yang keempat ini related banget dengan kondisi kita saat ini, ya cahaya matahari dapat digunakan untuk pengobatan. Nah, ini keuntungannya. Kira-kira apa lagi kelebihan cahaya matahari? Sifatnya alami, selalu tersedia, berlimpah, ya, tersedia dan dinamis ini ya. Dinamis artinya tergantung cuaca. Kemudian kekurangan ya, kekurangan ini kekurangan teknologi kita ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, kekurangannya tentu pada
bangunan berlantai banyak, ya, misal atau high rise building, misalkan 23 lantai atau sampai 50 lantai, ya, memiliki massa besar. Yang memiliki massa besar atau denahnya kompleks, ya, sulit untuk memanfaatkan sinar matahari, ya. Yang high rise building, kalau yang rumah tinggal seperti kan kita masih bisa memanfaatkan sinar matahari. Ya, akhirnya nanti ini timbul beberapa teknologi, ya, untuk memanfaatkan sinar dan cahaya matahari khususnya di high rise building. Kemudian kita juga belum bisa mengatur intensitas cahayanya, tidak bisa kita atur kecuali kalau ke depan ada misalkan sinar atau cahayanya itu disimpan terlebih dahulu dalam satu media, kemudian kita bisa atur intensitas cahayanya, ya, bisa diatur. Ya, kekurangannya apa lagi kira-kira? Ya, kalau kita melihat satu objek, kadang kalau di tempat gelap sama di tempat yang terang dengan sinar matahari itu warnanya bisa berbeda, ya. Apalagi Ibu, gimana? Tidak merata pencahayaannya. Iya, termasuk yang tadi, ya, tidak merata. Yes, yang saya bilang tadi, dapat memudarkan warna. Nah, ini yang kadang terjadi perbedaan pendapat, ini warna biru atau warna ungu, ya, tergantung di mana kita melihat apakah cukup sinarnya, sinar mataharinya atau tidak, gitu. Jadi dia dapat memudarkan warna. Ini beberapa kelebihan dan kekurangannya. Jadi pada intinya mengapa sih kita perlu pencahayaan khususnya pada ruangan? Ya, kalau tidak ada cahaya ya nggak bisa melihat, ya, kita, ya. Ya, untuk melihat. Jadi mengapa perlu pencahayaan? Ya, untuk melihat dengan baik. Ada di sini yang mohon maaf nggak bisa melihat? Bisa, ya. Kita bisa melihat karena adanya cahaya yang diterima oleh mata kita untuk melihat dengan baik. Kemudian apa nih? Kalau lihat dari suasana ruangan ini, ya, memberikan suasana pada ruang, ya. Kalau di ilmu arsitektur, pencahayaan alami dimanfaatkan betul sehingga ini contohnya ada posisi jendela di sini, gitu kan, dengan beberapa jendela, 1, 2, 3 itu ada 4 jendela, jadi memberikan suasana terang, suasana nyaman, gitu, ya. Kira-kira apa lagi kalau dilihat dari ruangan ini? Mengapa perlu pencahayaan? Ya, menuntun arah lah, ya. Ya, untuk menuntun arah. Ya, banyak, paling tidak 3 ini. Mengapa kita perlu pencahayaan, ya? Juga memberikan pengalaman warna terhadap manusia, mengendalikan lingkungan, ya, dengan adanya jendela, kemudian memberikan tampilan ruang dan seterusnya, gitu. Nah, tadi sudah disampaikan tentang satuan-satuan ketika dalam pengukuran cahaya. Ya, kita bahas sedikit. Meskipun tadi terlalu cepat, ya, setidaknya paling tidak kita harus paham satuan-satuan ketika pengukuran cahaya, ya. Pengukuran cahaya ini sering disebut photometric quantity. Ya, mengapa kita melakukan pengukuran cahaya? Ya, supaya cahaya di dalam ruangan kita sesuai standar. Ya. Pengukuran cahaya dalam kurung photometric quantity. Photometric quantity, ya. Termasuk ada banyak aplikasi di Play Store untuk mengukur lux. Ya, yang pertama ada jumlah, ya. Ada jumlah cahaya atau luminos energi. Simbolnya Q, ya. Simbolnya Q adalah energi cahaya yang dipancarkan sumber cahaya.
Ya, energi cahaya yang disimbolkan oleh energi cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Namanya luminos energi. Ya, ini satuannya adalah lumen second. Lumen second. LMSC. Lumen sama second. Karena dia satuannya ada waktunya ya. Kemudian yang kedua adalah intensitas cahaya. Ya, luminous intensity. Simbolnya I. Arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruang. Ya, arus cahaya itu simbolnya theta. Ya, ini theta ya bacanya ya. Arus cahaya itu simbolnya theta, tapi luminous intensity simbolnya I ya. Jadi nanti intensitas cahaya itu I sama dengan theta dibagi omega. Karena sudut ruang itu omega. Jadi rumusnya saya tuliskan, intensitas cahaya sama dengan theta dibagi dengan omega. Arus cahaya dibagi dengan sudut ruang. Oke, sudah ada dua ya. Kita pelan-pelan saja untuk memahami photometric quantity ini, karena kalau terlalu cepat malah bingung nanti. Pertama ada jumlah tadi ya. Jumlah cahaya dalam kurung Q. Ya, simbolnya Q atau luminous energy adalah energi cahaya yang dipancarkan sumber cahaya. Intensitas adalah arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruang. Ya, arus cahaya itu simbolnya theta tadi ya. Ya, theta. Persatuan sudut ruang itu satuan sudut ruangnya omega. Nah, sekarang saya pindah ke arus sendiri karena kita tadi sudah bicara arus. Ya, ini nih. Ini yang pertama kita bahas, ini yang kedua. Kemudian tadi kita bicara intensitas ada arus, nah, maka ini pindah yang ketiga di sini. Nah, arus cahaya sendiri adalah luminous flux. Ya, arus cahaya adalah luminous flux, satuannya theta. Nah, ini yang kita bicarakan tadi ya. Ya, simbolnya theta, luminous flux, simbol ya, kan satuan. Simbolnya theta adalah jumlah cahaya per satuan waktu. Ya, jumlah cahaya apa? Tadi yang pertama ini. Jumlah cahaya per satuan waktu. Jadi saya tulis theta sama dengan jumlah cahaya Q dibagi dengan, ini Q sama theta-nya mirip. Ini theta ya. Q dibagi dengan T. Ya. Jadi arus cahaya Q dibagi atau jumlah cahaya dibagi dengan satuan waktu. Ya, arus cahaya memancar ke segala arah ya, dari satu sumber, misalkan ada satu titik tengah bola ya. Jadi misalkan ini sumber cahaya. Ini sumber cahaya. Nah, yang dimaksud dengan arus adalah ya ketika dia memancar dari satu sumber tadi ke seluruh bidang permukaan bola ini. Ini arus. Sedangkan jumlah cahaya energinya yang dipancarkan. Sehingga kalau kita lihat ya, satuan dari Q tadi lumen second. Kenapa lumen second? Ya, karena kan kita jumlah cahaya ini ya Q ya. Theta ini kan satuannya lumen. T ini satuannya waktu. Gitu kan, sehingga dikali aja lumen second ya, sehingga satuannya lumen second. Nah, sudah 3 ya. Sudah 3. Kemudian ada kuat penerangan. Ya, kuat penerangan atau illuminance. Simbolnya E. Adalah arus cahaya. Oke, kita barusan bicara arus.
yang diterima bidang permukaan bola seluas S sehingga menjadi terang. Ya, arus cahaya theta, arus cahaya simbolnya theta, yang diterima bidang permukaan bola seluas S sehingga menjadi terang. Ya, kita tuliskan E itu kuat penerangannya atau illuminance tadi. Arus cahaya theta ya dibagi dengan S, kan diterima bidang permukaan bola seluas S. Ya. E ini, illuminance ini satuannya adalah lux. Ya, sehingga kalau ditanya biasanya beli proyektor ya. Beli proyektor atau ya beli lampu, nanti yang diukur adalah kuat penerangannya. Kuat penerangannya ya. E ini satuannya lux. Lux, kemudian theta. Theta tadi satuannya apa? Lumens ya. Theta tadi satuannya lumens atau Lm, bukan logam mulia tapi lumens. S ini ya bidang permukaan ya, meter persegi. Ya. Jadi jangan kebalik antara lux dan lumens. Lux itu kuat penerangan, yang satuannya lux itu kuat penerangan atau simbolnya E. Kemudian lumens, ya, lumens itu arus cahaya. Ya, meskipun kalau dikasih nama bahasa Inggris arus cahaya ada luminous flux. Nah, ada flux, ada lux. Nah, hati-hati. Ya, jadi itu satuan-satuan pengukuran cahaya. Meskipun nanti ada lagi ya. Jadi di kelompok 8 juga sudah dijelaskan ada yang lain selain 4 ini tadi. Nah, ini dia. Luminansi atau luminance ya, B. Adalah intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan atau diteruskan oleh satu bidang seluas S. Ya, B. Simbolnya B. Satuannya itu strip. Jadi ini B, satuannya strip. Atau kalau disingkat SB. Ya, apa rumusnya B? Ya tadi berdasarkan pengertian. Berdasarkan pengertiannya tadi ya. Intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan atau diteruskan oleh suatu bidang seluas S, sehingga B atau B rata-rata ya, B rata-rata sama dengan I itu intensitas ya, intensitas cahaya ini yang di atasnya ini, intensitas cahaya dibagi dengan S ya, I dibagi dengan S. Oke, I ini satuannya apa nih? I satuannya, intensitas cahaya satuannya apa? Fisika dulu kelas 10 dulu disuruh ngafalin besaran pokok. Ya, ada besaran pokok, ada besaran turutan. Kandela bukan, Pak? Iya, kandela. Ya, jadi intensitas cahaya itu satuannya kandela ya. Kandela. Jadi balik lagi ke sini, luminansi sama dengan I dibagi S atau intensitas cahaya dibagi bidang ya. Ya, jadi kalau saya tuliskan kandela dibagi per meter persegi ya, sehingga yang dimaksud dengan strip adalah kandela per meter persegi. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ada 5 satuan. Ada 5 satuan untuk photometric quantity. Meskipun yang sering kita ukur adalah luxnya ya. Yang sering kita ukur adalah kuat penerangannya. Ya, dengan alat ukur light meter atau lux meter. Nah, ini ada di Play Store, ada di App Store ada. Ya, nanti tugasnya salah satunya mendownload aplikasi itu, kita akan mengukur kuat penerangan di rumah kita masing-masing
ketika siang hari tanpa menghidupkan lampu. Seperti jam sekarang ya, kan tidak semua lampu dihidupkan kan jam-jam sekarang. Kita balik lagi ke teori mengenai intensitas cahaya. Ya, intensitas cahaya siang hari untuk perencanaan ditetapkan 10.000 lux. Ya, intensitas cahaya siang hari untuk perencanaan ditetapkan 10.000 lux. Ya, lux yang dimaksud di sini ya. Jadi ini yang lebih tepat itu kalau satuannya lux itu kuat penerangan ya yang dimaksud di sini, bukan intensitas, karena intensitas kan kandela ya. Jadi pada siang hari ya kuat penerangannya ya sekitar 10.000 lux ditetapkan, meskipun tergantung cuaca, tapi kalau untuk perencanaan bangunan ya sudah ditetapkan 10.000 lux. Saat sunset, matahari terbit ya kuat penerangannya 400 lux. Dan untuk aktivitas membaca, menulis ya yang nyaman, kuat penerangan yang nyaman adalah 250 lux. Nanti di SNI ada ya. Di SNI ada. Oke, jadi kalau saya rangkum rumus-rumusnya, ya kita rangkum ya biar lebih rapi. Rangkuman 1, kita bicara arus dulu deh. Arus cahaya simbolnya apa? Theta, Simbolnya Pak. theta. Rumusnya theta sama dengan Q per T. Q per T. Oke. Kemudian yang kedua, intensitas ya. Intensitas. I, I. ya, I besar ya. I sama dengan Q per W. theta, Theta. ya, theta per omega. Ya. Karena tadi arus cahaya yang dipancarkan per satuan sudut ruang. Ya, jadi theta sama Q ini agak-agak mirip. Kemudian yang ketiga, kuat penerangan. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Tadi soalnya ada istilah bahasa Inggris yang mirip-mirip. Ada luminance, ada luminos, ada illuminance. Nah, kita nggak terbiasa dengar bahasa Inggris. Kuat penerangan, ya, simbolnya apa? E. E besar. E sama dengan Theta. theta per Bagi S. S. Oke, arus cahaya yang diterima bidang permukaan bola, gitu kan. Kemudian apalagi yang keempat ya. Oke, yang keempat apa? Yang keempat adalah luminansi ya, luminansi. Yang B tadi simbolnya. Luminansi. Atau B besar. Apa rumusnya? I per dibagi S. I dibagi S. I dibagi S. Oke, sekarang kita bicara satuannya ya. Pelan-pelan. Kita pelan-pelan aja. Sekarang satuannya. Theta satuannya apa nih? Kita jadikan satu aja ya. Karena ada beberapa simbol yang sama. Theta atau arus cahaya satuannya Luminance. Lumens ya, lumens atau LM lah, lumens. Kemudian ada Ki. Nah, ini Ki jumlah cahaya atau luminous energi ya. Ki satuannya lumen second. LMS. LMSC. Lumen second gitu ya, karena kan dikali ya.
Kemudian I, intensitas. Kandela. 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 Oke, apa lagi nih? E ya. E satuannya kuat Lux. penerangan. Lux. Oke, terakhir nih B. B ini unik sendiri dia. Dia satuannya strip. Strip. SB. SB. Nah, itu ya. Ada 4 ini untuk photometric quantity. Yang sering kita gunakan, ya yang sering kita gunakan ini, kuat penerangan. Ya, menghitung berapa lux, ya tentunya nanti harus, kalau lampu harus tahu berapa lumens, kemudian dia luas. S ini permukaan ya. Jangan sampai malah nggak tahu nih. Ya. S di sini adalah luas permukaannya, meter persegi. Ya, ada lampu, biasanya kalau lampu itu ada keterangannya berapa lumens, kemudian dibagi dengan permukaan ruangan kita, berapa total luas ruangan, kemudian didapat luxnya. Nanti tinggal dihitung dengan alat ukur ya, alat ukur yang namanya luxmeter. Oke. Jadi kalau tadi ada satuannya lux, sebenarnya di sini adalah bicara tentang kuat penerangan ya. Meskipun di beberapa standar ya, kuat penerangan ini mereka samakan dengan istilah intensitas cahaya. Tapi secara fisika ini berbeda. Kenapa ya? Tadi udah dibahas ya. Intensitas cahaya itu satuannya kandela, bukan lux. Yang satuannya lux adalah kuat penerangan. Jadi kalau ada orang awam ya, orang awam yang bilang oh itu intensitas cahayanya sekian lux, 200 lux, ya kurang tepat lah, karena seperti kita bicara berat kamu berapa, 50 kilo, ya kurang tepat ya. Kalau berat itu kan satuannya newton harusnya gitu, harusnya massa kamu berapa gitu kalau di fisika. Ya sama seperti inilah ya, sebenarnya yang dikatakan intensitas cahaya itu adalah kuat penerangannya. Ya. Misal untuk cahaya, untuk ketika langit cerah itu mencapai lebih dari 25.000 lux. Kemudian berawan, ketika berawan ya, yang sebelah kanannya. Ketika berawan dia 10.000 sampai 25.000 lux. Ya. Ketika mendung atau hujan, gelap ya, kurang dari 200 lux. Nah, ini beberapa nilai kuat penerangan. Kemudian kebutuhan penerangan kita ya, ketika melakukan aktivitas, ini juga nanti diatur di SNI, meskipun ada beberapa sumber dan di SNI yang tidak persis sama, tapi kurang lebih lah ya. Misalkan untuk penglihatan biasa, ketika kita tidak melakukan pekerjaan ya, untuk melihat biasa kita butuh 100 lux. Nanti bisa dilihat di kamar kita, tempat kita mengerjakan tugas misalkan ya, apakah penerangannya sudah sesuai dengan standar ini gitu ya. Nah, ini ketika melakukan pekerjaan yang kasar dengan detail besar ya, misalkan tukang kayu ya, tukang besi dengan detail-detail besar ya, dia butuh lebih terang sehingga lebih banyak atau lebih aman memang dikerjakan di luar. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan detail-detail kecil ya, tukang jam ya, atau tukang potong batu mulia ya. Nah, itu butuh cahaya yang lebih kuat penerangannya. Nah, kemudian berkaitan dengan unsur cahaya matahari, nanti kita bagi menjadi 3, ya, ada sunlight, ada daylight, dan ada reflected light. Ya, sunlight adalah cahaya matahari langsung dan tingkat cahayanya tinggi. Ya, jadi dia tidak disebar di langit, tapi ketika cahaya matahari itu langsung
ya, direct sunlight nih gambarnya yang ini. Langsung tidak lewat langit ya dia. Artinya tidak berawan ketika itu. Kemudian daylight adalah cahaya langit. Ya, mataharinya tertutup tapi kita masih siang, masih kelihatan ya. Itu sebenarnya adalah kita sebut daylight atau cahaya langit. Ya, itu cahaya matahari juga tapi sudah tersebar di langit dan tingkat cahayanya lebih rendah. Kemudian reflected light, ya ini kaitannya dengan refleksi ketika cahaya matahari dipantulkan ya, baik oleh benda di dalam atau di luar bangunan. Ya, reflected. Ketika di luar, ya misalkan yang ini ya, ini reflected, memantul dari benda-benda di luar bangunan, kemudian masuk. Nah, konsep tentang pantulan ini nanti ada beberapa teknologi yang memanfaatkan ini. Nanti kita lihat gambarnya. Atau cahaya matahari yang dipantulkan dari dalam ya, benda-benda di dalam ruangan. Oke, kemudian terkait faktor pencahayaan alami siang hari. Ya, jadi kita sebut atau kita singkat dengan, ini nanti ada perhitungannya juga, pencahayaan alami siang hari ya. Di SNI juga disebut demikian. Yang pertama, faktor yang pertama adalah sky component. Ya, jadi komponen pencahayaan langsung dari langit. Sky component. Kemudian yang kedua adalah externally reflected component. Ya, jadi komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi atau pantulan benda-benda yang berada di sekitar bangunan yang bersangkutan. Ya, ini gambarnya nih. Untuk yang kedua, jadi misalkan ada penghalang, pohon, ya, atau apa bangunan tetangga, ya. Ini externally reflected component IRC. Kemudian ada IRC, internally reflected component, yang berasal dari refleksi permukaan-permukaan dalam. Konsepnya seperti yang ketiga tadi ya. Nah, yang nomor 3 tadi. Apa sih sebenarnya fungsi utama dari daylighting ya? Daylight tadi ya, cahaya langit. Cahaya langit itu cahaya yang sudah tersebar di langit, bukan cahaya langsung. Ya, indikatornya cahaya langit itu intensitasnya atau penerangannya tidak terlalu terik sehingga menimbulkan kenyamanan visual, ya, kesan hangat yang didapatkan. Kemudian tentu untuk estetika dan suasana di dalam ruangan, dan yang ketiga untuk konservasi energi. Nah, contohnya gambar ruangan-ruangan ini memanfaatkan cahaya, jadi tidak ada penutup nih, ya, di bagian sini tidak ada penutup, dibuat bukaan. Kemudian bagian sini ini dapur, ya, dibuat pintunya, ya, full kaca ya, full kaca, pintunya full kaca di sini. Nah, untuk merencanakan daylighting yang baik atau cahaya langit yang diterima oleh satu ruangan supaya menghasilkan pencahayaan yang baik, tentu dipengaruhi oleh beberapa kriteria ya, mulai dari orientasi bangunan, kemudian bukaan-bukaan cahaya, ya, alokasi ruang bagaimana, misalkan dengan luas sekian meter persegi kita mengalokasikan beberapa ruang, ya, sehingga efektif, dan tentu luas bukaan cahaya. Nah, terkait luas bukaan cahaya nanti diatur, ya. Ada beberapa standar yang digunakan di negara kita untuk pencahayaan alami siang hari, dan ini tentu kita memanfaatkan cahaya langit kan kalau siang ya. Jadi silakan dicari standarnya. Ya, ini standar, saya tambahkan di sini. Standar yang digunakan untuk pencahayaan alami siang hari. Ya, yang pertama ada SNI tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami. SNI 032396.
tahun 2000 tahun 2001 ya, tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami. Nah, kemudian yang kedua, SNI 032396 sama, kodenya sama. Tapi lebih lama ya dia, tahun 1991. Ini tentang tata cara perancangan penerangan alami. Ya, penerangan alami siang hari untuk rumah dan gedung. Kemudian ada lagi SNI tentang konservasi energi pada bangunan gedung. Nah, 3 standar ini yang biasanya digunakan oleh arsitek untuk mendesain bangunan. SNI 14. Ya. SNI 1493 strip 03. Kemudian ya, kita bisa memanfaatkan daylighting atau cahaya langit atau cahaya bola langit. Maka yang perlu dilakukan oleh seorang arsitek atau seorang desainer bangunan ya, yang pertama adalah pembayangan ya, shadow-nya, shadow. Kemudian yang kedua, pengaturan letak dan dimensi bukaan. Dan yang ketiga, pemilihan warna dan tekstur permukaan dalam dan luar. Contoh yang gambar pertama ini, seperti ada jerami ya, atau bambu-bambu yang dipotong tipis di atas sini, sehingga efek yang ditimbulkan adalah bayangan ya, bayangan yang menimbulkan kesan berbeda ketika ada di bawah atap ini gitu ya. Yang dihasilkan kan bayangan-bayangan yang tidak full gitu ya. Nah, ada strip. Nah, ya seperti ini. Kemudian pengaturan letak dan dimensi. Kalau tadi menggunakan ya mungkin hanya diameter kurang dari setengah senti ya, ini semacam lidi-lidi. Kalau ini dia lebih besar dimensinya. Ya, lebih kecil seperti ukuran kaso lah, tapi lebih kecil lagi. Ya. Efek yang ditimbulkan sama bayangan, tapi bayangannya yang lebih besar. Ya, termasuk pemilihan warna dan tekstur, ini dipilih warna putih ya, supaya dia memantulkan cahaya, tapi masih mendapatkan efek bayangan. Gitu. Ya, memang lebih banyak yang didesain adalah bagian atap ya, bagian atap, meskipun tidak menutup kemungkinan bagian dinding, ya, bagian dinding yang menggunakan pemanfaatan bayangan. Oke, saya kembali lagi. Tadi kita bicara mengenai luas bukaan cahaya, ya, poin yang ini. Ya, jadi ada luas minimal untuk bukaan cahaya. Ya, misalkan contoh ya, contoh soal. Contoh soal. Misalkan ada satu model ruang, ya, luas fasad ya, luas fasadnya 40 meter persegi. Kemudian tinggi fasad 4 meter. Ya, misalkan ginilah. Ya, ini nah, ini dinding depannya. Ini ada kotak, misalkan ini ruangannya ya. Tinggi fasadnya 4 meter. Ya, luas fasad. Ya, luas fasadnya 40 meter persegi, diminta untuk menghitung luas minimal bukaan cahaya. Jadi untuk luas minimal bukaan cahaya itu
Ya, luas minimal bukaan cahaya 20% dari luas fasad. Jadi syaratnya adalah 20% dari luas fasad. Ya. Atau kita sebut dengan window to wall ratio untuk menghitung luas jendela ya. Jadi ada perbandingannya atau ada rasio window to wall ratio atau kita singkat dengan WWR ya, 1:5 ya, karena kan 20%. Ya, jadi kalau luas fasadnya 40 meter persegi ya, ini harusnya tinggi fasad ini 5 nih biar pas. Misalkan kalau tingginya 5, panjangnya 8 gitu ya, ini kita ganti 5 ya, biar pas saja, biar nggak koma ya. Maka dinding ini luasnya adalah 40 meter persegi ya, 40 meter persegi, tinggal dihitung 20% dari 40 meter persegi gitu ya. Maka minimal ya 20% dari 40 ya 8 ya, ya enggak ya, 8 meter persegi. Maka luas minimal jendela adalah 8 meter persegi ya. Ukurannya bisa disesuaikan, misalkan 4x2 gitu ya, misalkan 4x2 luas jendelanya dalam hal ini. Oke, ini beberapa saya tampilkan beberapa gambar bangunan yang memanfaatkan tentang pembayangan. Ya, ini ya, ada efek pembayangan. Apa yang terjadi jika pencahayaan buruk? Nah, tentu ternyata jika pencahayaan buruk berpengaruh terhadap kita sebagai penghuni ya, terhadap kesehatan penghuni. Yang paling berpengaruh tentu mata kita. Dari mata nanti bisa sakit kepala ya, atau gangguan mata ya. Saya belum tahu nih, kalau sakit tenggorokan ya mungkin ya, atau gangguan pernafasan. Kalau tentang suhu ya mungkin ya, suhu kalor kemarin. Tapi mungkin saja ya, nanti bisa dibaca mungkin di internet. Apakah ada, jika pencahayaan buruk bisa penyakit pernafasan. Kemudian ada sick building syndrome. Ini sindrom kebosanan di dalam ruang. Ya. Jadi menyebabkan kebosanan sehingga tidak betah dalam satu ruangan, ya, tentu ketidaknyamanan visual dan tentunya konsumsi energi listrik menjadi besar. Gitu. Nah, berkaitan dengan daylighting, pemanfaatan cahaya langit, ya, manusia ini kadang nggak pernah puas ya. Sudah dapat cahaya langsung dari matahari, dapat cahaya langit, tapi berdasarkan teori-teori tetap saja dikatakan sebagai kendala. Ada 2 kendala paling tidak. Yang pertama ada efek silau, ya, dari daylighting itu ada efek silau yang menyebabkan ketidaknyamanan visual. Yang kedua ada ketidaknyamanan termal, karena selain mendapatkan sinar dan cahaya, kita mendapatkan panas ya, panas dari matahari. Ya, ini 2 kendala lah. Nanti bisa dicarikan solusinya dengan pemanfaatan objek di sekitar bangunan. Nah, luminasi atau pencahayaan yang buruk ditunjukkan dengan luminasi objek yang tidak sama dan tidak terdistribusi merata. Ya, biasanya ketika terik ya, bagian kanan dapur kita panas banget gitu kan. Kemudian sebelah kirinya sama sekali nggak dapat sinar matahari. Nah, itu yang kurang baik. Ini saya lewatkan saja berkaitan dengan silau. Ya. Ini ada beberapa metode antisipasi silau. Nah, ini yang saya bilang. Nah, ada ini yang pemanfaatan pantulan ya, ada namanya like self.
Ya, like self ini ya, yang saya garis merah. Ya, like self ini sistem penerangan alami, jadi dia menggunakan bidang pemantul atau reflektor. Ya, jadi di sini ya. Nah, nih. Jadi ada bidang pemantul pada fasad bangunan, ya dipasang dengan posisi tertentu, ya supaya apa? Supaya sudut pantul yang terjadi, ya diperoleh cahaya matahari tidak langsung. Jadi cahaya matahari itu tidak langsung masuk, tapi dia dipantulkan dulu, jadi indirect. Ya. Posisinya biasanya like self ini dapat di dalam atau di luar bangunan. Kalau yang di gambar ini yang di dalam ya, di dalam bangunan. Jadi efek yang diberikan adalah pembayangan pada bukaan cahaya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini nggak dipasang like self, cahaya matahari langsung nih, sunlight nih, cahaya langsung. Tapi dipasang like self, bidang pemantul di sini, cahayanya bisa dipantulkan ke atas, ya, pantulkan ke atas. Ini namanya like self. Banyak nanti kalau searching di internet tentang teknologi ini atau produk ini, ya tentunya untuk membantu orang-orang di kantoran ya supaya tidak silau, tidak langsung panas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada light tube. Dia bentuknya tabung, light tube ini. Ya, jadi dia sistem penerangan alami menggunakan tabung. Ini ada gambar tabung nih ya, besar. Nah, ini tabung, Ya, menggunakan tabung atau pipa diameternya sekitar 20 inci. Cukup besar ya, hampir ya kurang lebih hampir setengah 20 inci ya kali 2,54 cm, hampir 50-an cm. Ya, sebagai alat transmisi energi cahaya matahari dari dom di atap bangunan ya menuju diffuser. Jadi dia memang menyimpan sinar dan cahayanya di sini, kemudian dimanfaatkan untuk menerangi ruangan. Namanya light tube. Oke, itu saja materinya berkaitan dengan tugas. Ya. Hitung intensitas cahaya alami, atau dalam hal ini yang saya maksud adalah kuat penerangannya. Kuat penerangan alami di dalam bangunan rumah tinggal masing-masing. Ya. Analisis intensitas cahaya bangunan tersebut apakah sesuai standar atau tidak. Ya. Kalau tidak sesuai standar, tolong sebutkan alasannya. Apakah memang di depan rumah, di depan jendela kita ada objek yang menghalangi pohon atau rumah tetangga ya. Atau memang saat pengukuran sedang mendung ya. Jadi kasih alasan dan penjelasannya. Standarnya ada di SNI 6197/2011. Nanti di slide berikutnya saya perlihatkan standarnya. Nah, alat yang diperlukan ya, looks like meter. Nah, coba sambil dibuka handphonenya masing-masing di Play Store atau di App Store-nya. Ketik saja looks meter atau looks like meter. Macam-macam nama aplikasinya. Kemudian gambarkan denah bangunan rumah kalian. Ya, alat tulis ya termasuk. Ya, nanti sambil di-download ya. Jadi misal ini bangunan rumah kalian nih, kotak. Ya, nanti menyesuaikan dengan rumah masing-masing. Gambarnya boleh pakai aplikasi CAD, ya misalkan CAD, atau gambar manual, tapi tetap sesuai skala ya. Sesuai skala, jangan asal pakai penggaris yang rapih gitu ya. Sesuai dengan rumah masing-masing. Selanjutnya, buat grid, garis grid. Garis grid ya, dari mana? Dari pinggir dinding. Ya, dari pinggir dinding, misalkan saya ambil acuan dinding sebelah kiri ya. Yang lebarnya masing-masing 3 meter. Jadi buat garis grid sini 3 meter, ini 3 meter ya, terus ini 3 meter. Ya. Misalkan di sini pas 3 meter gitu.
3 meter ini standar. Kalau misalkan rumahnya, ada nggak yang rumahnya lebarnya kurang dari 3 meter? Nggak ada kan. Tapi di Jakarta saya pernah lihat. Ya, menyesuaikan saja kalau memang rumahnya sempit, sehingga dengan 3 meter ada ruangan yang nantinya tidak terukur, ya bisa dibuat 2 meter ya. Bisa dibuat lebih sedikit. Yang penting seragam garis gridnya. Begitu juga yang garis horizontal. Ini dibuat 3 meter, ya semua 3 meter. Ketika sudah membuat garis grid, akhirnya kan kita mendapatkan titik grid ya. Pertemuan garis horizontal dan vertikal. Nah, titik-titik ini. Ya. Titik-titik ini, kalian berdirilah di posisi ini. Di posisi ini berdiri, di posisi ini berdiri gitu ya, pindah-pindah ya nanti ya. Sambil memegang handphone-nya, untuk mengukur berapa kuat penerangannya di titik itu. Kemudian dicatat. Ya. Hadapkan handphone ke atas, layar handphonenya ke atas, kemudian nanti aplikasi akan mengukur berapa lux, berapa kuat penerangannya di titik itu, di posisi itu. Ya, sehingga nanti kita bisa dapatkan kuat penerangan yang lebih detail pada satu ruangan ya, karena tidak hanya pada satu titik kita berdirinya. Ya, gitu. Nah, standarnya ada di SNI 6197/2011. Nanti saya berikan saja slide-nya. Ini halaman 5. Contoh untuk ruang makan, ini yang saya garis merah. Tingkat pencahayaannya, ya, tingkat penerangannya, standarnya adalah 250 lux. Nah, ketika nanti kalian hitung berapa rata-rata di ruang makan, misalkan ternyata 300 lux. Oh, berarti sudah sesuai standar, gitu ya. Untuk ruang tamu standarnya adalah 150 lux. Ya, misalkan ruang tamu saya hanya 100 lux. Nah, coba alasannya kenapa kira-kira? Ya, apakah pengukurannya pada saat pengukuran memang cuaca sedang mendung, atau ada objek yang menghalangi, atau pada saat pengukuran, ya, pada saat pengukuran misalkan memang ya mau hujan gitu ya, atau sedang hujan. Intinya yang diukur adalah pencahayaan alami, sehingga lampu jangan dihidupkan. Ya, lampu jangan dihidupkan. Lakukan pada siang hari ya. Lakukan pada siang hari ya, di atas jam 10 lah. Ya, di atas jam 10. Oke, ini juga sama, standarnya sama. Itu saja materi saya dan penjelasan tugasnya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau yang kos itu di mana, Pak? Yang ngekos? Oh, ini masih ngekos kamu? Maksudnya karena pandemi kamu ngekos? Iya, Pak. Oh, kalau yang ngekos ukuran kamarnya berapa? Oh, ukuran kamar aja, Pak. Kan itu kan cuma kotak doang, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti minimal 3 titik lah ya. Walaupun kotak doang ya, kamu agak di depan, kemudian di tengah. Jadi misalkan ini handphone, nggak kelihatan. Ya, misalkan ini handphone, ya posisi handphonenya gini aja, berdiri gini, gitu ya. Kalaupun untuk di kos-kosan minimal 3 titik kamu ambil. Oh iya, Pak, makasih, Pak. Iya. Frame ngekos di mana? Di Kendari sih, Pak. Oh, di Kendari, bukan di Jakarta? Bukan. Oh, saya kira di kos-kosan dekat kampus. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ini udah 1 jam. 1 jam lebih. Ya, jadi pada intinya kita memanfaatkan aplikasi yang ada di Play Store untuk mengukur kuat penerangan, ya, berapa luxnya. Bebas aplikasinya, yang penting bisa dioperasikan di handphone kalian masing-masing. Oke, begitu saja.
Kalau masih ada pertanyaan, memang ada waktu sekitar 8 menit, nanti silakan WA saya. Atau di Google Classroom juga boleh. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Jadi tugasnya itu, ya, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.